Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 9 Januari tahun 2024. Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan. Saat ini kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini diberi judul Menomorsatukan Orang Lain. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 34 sampai dengan 35 yang demikian. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi, peduli dengan kebutuhan orang lain akan selalu memerlukan pengorbanan, baik pengorbanan waktu, uang, energi, ataupun hal yang lainnya. Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita, dan Dia ingin kita juga berkorban untuk orang lain. Di dalam bacaan kita Injil Lukas, Tuhan Yesus memberitahu satu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang menemukan seorang pria yang sedang terluka karena dipukuli dan ditinggalkan di pinggir jalan. Orang Samaria itu pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu, dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, dan juga berkata, "Rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Bapak Ibu Saudara-saudari, dia melakukan hal ini untuk orang asing. Dia membantunya dengan memberikan pertolongan pertama. Setelah itu, dia meletakkan lelaki ini di atas keledainya, yang artinya orang Samaria ini berarti berjalan kaki, dan pria yang ditolongnya berada di atas keledainya. Setelah itu, dia mencarikan laki-laki itu penginapan, merawatnya sepanjang malam, membayar tagihan di keesokan harinya, dan juga berjanji untuk kembali untuk membayar biaya tambahan yang dibutuhkan. Lalu apa yang dia dapat dari membantu orang itu? Tidak ada. Dia bahkan tidak kenal orang itu. Orang Samaria yang baik hati itu mengambil pengorbanan yang harus dia bayar. Dia fokus pada kebutuhan orang yang terluka itu, sama seperti Yesus yang fokus pada kebutuhan kita. Cara yang dipakai oleh Tuhan, Dia ingin kita ikut membantu memenuhi kebutuhan orang lain di sekitar kita yang sedang terluka, sambil mempercayakan Tuhan untuk membantu semua kebutuhan kita, memenuhi semua kebutuhan kita. Dan juga cara Tuhan yang lain di dalam merencanakan kehidupan kita diajak memikul tanggung jawab atas kebutuhan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tersakiti di sekitar kita, sambil terus mempercayai bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana Tuhan menomorsatukan kita sampai merelakan hidupnya
untuk berada di kayu salib, demikian juga kita harus belajar menomorsatukan orang lain di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita belajar. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima pagi hari ini. Terima kasih kami diingatkan untuk menomorsatukan orang lain, belajar dari firman Tuhan, dari orang Samaria, dan juga dari Tuhan Yesus sendiri yang juga menomorsatukan kami, menomorsatukan orang lain yang ditolongnya, membantu orang lain, membantu kami. Kiranya Tuhan juga memampukan kami senantiasa untuk boleh menomorsatukan orang lain di sekeliling kami, untuk boleh membantu orang lain di sekeliling kami dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan hati, dan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengawali hari ini di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.